Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang salat jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Baginda Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bisam'i wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Artinya ketika kita salat secara berjamaah, pahala yang kita dapat itu 27 kali lebih besar daripada pahala jika kita melaksanakan sholat secara sendirian. Karena itu para ulama berbeda pendapat perihal hukum sholat berjamaah. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ada juga berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Dua-duanya dapat dibenarkan. Secara individu, apalagi kita sebagai muslim, sebagai laki-laki, maka ditekankan bagi kita, sunnah mu'akkadah bagi kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Baginda Nabi SAW bersabda, man ghoda ilal masjidi waroha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghoda awroha. Barang siapa yang pagi hari pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan juga sore hari pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pagi sholat subuh, ya, sore hari ya, zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hidangan di surga setiap kali dia pergi di pagi dan sore hari. Setiap kali Allah siapkan hidangan di surga. Jika Allah menyiapkan hidangan di surga, berarti janji surga bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, bagi orang yang pergi ke masjid pagi dan sore hari untuk melaksanakan sholat berjamaah. Adapun hukum fardu kifayah dapat dibenarkan ketika kita melihat secara keseluruhan sebuah masyarakat yang berada di sebuah kampung, di sebuah pemukiman, maka wajib diadakan sholat berjamaah. Baginda Nabi SAW bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi al-jama'atu illa qad istahwadha 'alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang yang ada di sebuah perkampungan atau pemukiman dan tidak dilaksanakan jamaah di situ, tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka niscaya setan akan menguasai kampung tersebut. Dikuasai oleh keburukan, oleh perilaku buruk, oleh perilaku negatif. Karena itu wajib hukumnya fardu kifayah diadakan sholat jamaah di dalam sebuah pemukiman, di dalam sebuah komunitas masyarakat. Jamaah Masjid Baitul Hikmah dari mati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat jamaah ini terdapat banyak keutamaan dan banyak nilai-nilai yang bisa kita dapat. Di antaranya nilai ukhuwah. Bukankah umat Islam bersaudara? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslimin itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Dan di mana kita latihan untuk mempersaudarakan diri kita dengan kaum mukminin lain? Di dalam salat berjamaah. Juga di dalam salat berjamaah kita dilatih untuk taat kepada pemimpin kita. Pemimpin Islam. Bukankah kita harus senantiasa mengikuti gerakan imam? Di masa Rasulullah SAW, para sahabat senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali karena uzur, misalnya sakit, atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi berangkat untuk ke masjid, atau ada hujan besar, cuaca yang sangat dingin dan sebagainya. Di luar alasan itu, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga pada masa itu dapat dibedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik pada umumnya malas untuk pergi ke masjid.
orang yang beriman dan betul-betul beriman pasti pergi ke masjid. Itu di masa para sahabat. Maka bagaimana dengan kita? Jika kita malas-malasan untuk pergi ke masjid untuk sholat jamaah, jangan-jangan ada sifat nifak kita di dalam diri kita, ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Karenanya, salah satu terapi untuk menghilangkan sifat kemunafikan adalah mengikuti sholat berjamaah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman kutibalahu baro'atan. Man shalla lillahi arba'ina yauman yudriku takbiratal ula kutibalahu baro'atan." Barang siapa yang mengikuti sholat berjamaah dan selama 40 hari senantiasa takbiratul ihram bersama imam, maka dicatat baginya 2 baro'ah. Baro'ah adalah melepaskan diri dari sesuatu. Apa saja? Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Dilepaskan, dibebaskan dirinya dari api neraka dan dibebaskan dirinya dari sifat nifak. Karena itu jemaah sekalian, terutama bagi kita yang laki-laki, jangan sampai kemudian ada sedikit sifat munafik yang merasuk ke dalam diri kita dan perlahan-lahan menguasai kita hanya gara-gara kita jarang mengikuti sholat berjamaah. Dan jangan sampai kita rugi, kehilangan keutamaan sholat berjamaah, hilang 27 derajat nilai pahala kita hanya karena kita lebih memilih sholat sendirian daripada sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berjamaah wahai kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.